Baik, terima kasih. Selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Octavianus Bouk, NPM 3316-0122, semester 8B. Di sini saya akan mempresentasikan 3 jurnal yang diberikan oleh Ibu. Jurnal yang pertama tentang regenerasi protokorm secara in vitro dan aklimatisasi planlet anggrek Cymbidium hartinahianum, J.B. Comber, dan Nasution. Jurnal ini dibuat oleh Elizabeth Handini dan kawan-kawan di Bogor. Pada jurnal yang pertama, konsep yang terdapat pada jurnal yang pertama yaitu abstrak, pendahuluan, bahan dan metode, hasil dan pembahasan, kemudian kesimpulan. Kita lihat yang pertama yaitu abstrak. Abstrak mencakup tujuan, metode, hasil, dan kesimpulan. Tujuan di sini menentukan formulasi media yang sesuai untuk multiplikasi dan metode aklimatisasi planlet Cymbidium hartinahianum. Kita lihat yang berikut yaitu pendahuluan. Di sini pendahuluan memuat latar belakang dan informasi mengenai penelitian. Kemudian membahas tentang anggrek Cymbidium hartinahianum dan alasan dilakukannya penelitian. Nah, di sini alasan dilakukan penelitian yang pertama hanya dapat tumbuh di daerah dataran tinggi dan kering. Misalnya anggrek ini tumbuh di daerah Sumatera Utara. Kemudian yang kedua, penanaman anggrek dengan menggunakan biji sangat sulit karena anggrek ini memiliki biji yang sangat kecil, tidak memiliki endospermae untuk pertumbuhan, dan membutuhkan waktu yang sangat lama. Nah, di sini solusinya yaitu dengan melakukan kultur jaringan. Yang berikut ditampilkan beberapa jenis anggrek. Kita dapat lihat ada anggrek merah, kuning, dan lain sebagainya. Kemudian setelah pendahuluan, kita bahas bahan dan metode. Di sini bahan sebagai berikut. Yang pertama, anggrek Cymbidium hartinahianum. Kemudian yang kedua, Tidiasuron atau TDS. Yang ketiga, bensiladenin atau BA. Yang keempat, media Knudson atau KC. Kemudian metode percobaan dilakukan melalui 3 tahap. Yang pertama, multiplikasi protokorm Cymbidium hartinahianum menggunakan BA dan optimasi dengan TDS. Kemudian tahap yang kedua yaitu induksi akar Cymbidium hartinahianum menggunakan IBA dan NAA secara in vitro. Kemudian tahap yang ketiga, pra-aklimatisasi dan aklimatisasi planlet Cymbidium
Hartinahianum. Nah, di sini hasil dan pembahasan. Yang pertama, multiplikasi protokol Cymbidium Hartinahianum menggunakan BA dan optimasi dengan TDZ secara in vitro. Tahap yang pertama, kultur yang diberi perlakuan BA tinggi, yaitu 10-20 mg per liter, mengalami penghambatan pertumbuhan tunas. Nah, untuk diperjelas, dapat dilihat gambar yang ditampilkan di bagian bawah. Kemudian tahap yang kedua, hasil analisis statistik. Tahap optimasi multiplikasi dengan perlakuan media ditambah konsentrasi BA terbaik 5 gram per liter ditambah 4 taraf konsentrasi TDZ hingga 0,5 mg per liter tidak berpengaruh nyata terhadap jumlah tunas, namun berpengaruh nyata terhadap peningkatan jumlah PLB dan persentase daya hidup per eksplan. Nah, pada slide ini kita dapat lihat beberapa jenis anggrek yang ditampilkan. Nah, pada tahap yang ketiga, tahap hardening dan aklimat. Abstrak. Di sini mencakup tujuan, metode, hasil, dan kesimpulan. Pada pendahuluan, memuat latar belakang dan informasi mengenai penelitian. Kemudian alasan dilakukan penelitian, yaitu yang pertama karena Indonesia ditetapkan sebagai target swasembada tebu di tahun 2019.
Kemudian yang kedua, perlunya perluasan lahan budidaya tebu dan pembangunan pabrik gula serta penyediaan bibit tebu. Kita lihat bahan dan metode. Yang pertama, bahan. Bahan di sini pucuk tebu berukuran 1,0 sampai 1,5 cm. Kemudian yang kedua, alkohol, bunsen, media MS, ZPT atau zat pengatur tumbuh. Kemudian metode. Percobaan ini disusun menggunakan rancangan acak lengkap atau RAL dengan dua faktor, yaitu genotip tebu dan jenis eksplan. Nah, di sini tahap percobaan meliputi tahap isolasi eksplan dan perlakuan eksplan. Sebagai faktor pertama adalah genotip tebu yang terdiri dari 6 genotip. Percobaan yang diamati ialah presentasi daya hidup eksplan, jumlah eksplan yang tunasnya bergenerasi, pertambahan tunas per eksplan, kemudian tinggi tunas. Nah, pada slide ini ditampilkan dua jenis gambar tebu, yaitu tebu merah dengan tebu kuning. Yang pertama, daya hidup eksplan. Eksplan mempunyai daya hidup yang tinggi sampai subkultur ke-9. Jenis eksplan tidak berpengaruh pada daya hidup eksplan. Kemudian daya regenerasi tunas meliputi eksplan membentuk tunas baru tanpa diikuti pembentukan akar dan kalus. Kemudian jenis eksplan tidak berpengaruh terhadap daya regenerasi tunas. Yang berikut pertambahan tunas in vitro per eksplan. Setiap genotip membentuk respon pertambahan tunas yang berbeda setelah di subkultur lebih dari 5 kali. Kemudian tinggi tunas in vitro. Tinggi tunas genotip PS865 PSJK pada subkultur ke-9 lebih terendah dibandingkan dengan subkultur ke-6. Tinggi tunas pada subkultur ke-6. Nah, ini adalah gambar tinggi tunas in vitro, yaitu gambar A 11 cm, gambar B 9,5 cm, dan gambar C 8 cm. Kesimpulan dari jurnal yang kedua, yaitu interaksi antara genotip dan jenis eksplan tidak berpengaruh nyata kecuali terhadap daya regenerasi tunas pada subkultur ke-6. Genotip PSJK 922 menunjukkan daya hidup eksplan, daya regenerasi tunas, dan pertambahan tunas paling rendah pada subkultur ke-9, namun tinggi tunas yang dihasilkan masih memenuhi standar untuk pembentukan
dari jurnal. Kemudian tujuan penelitian ini memperoleh metode dan formulasi media yang tepat untuk menginduksi pembentukan kalis serta regenerasi dan perakaran pada beberapa varietas padi. Yang berikut pendahuluan. Pendahuluan mencakup latar belakang dan semua informasi terkait penelitian. Regenerasi tanaman dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu organogenesis melalui pembentukan organ langsung dari eksplan dan embryogenesis somatik melalui pembentukan embrio somatik. Kemudian alasan dilakukan penelitian. Yang pertama itu banyak sawah subur beralih fungsi menjadi kawasan industri. Kemudian yang kedua, pengaruh bencana alam dan banjir yang terjadi setiap tahun. Kemudian krisis ekonomi yang menyebabkan petani tidak bisa membeli pupuk dan pestisida. Kemudian yang berikut akibat banyak padi yang mati karena terperangsang. Poin yang berikut yaitu bahan dan metode. Kita lihat yang pertama yaitu bahan. Bahan di sini yang pertama eksplan benih padi subspecies. Kemudian yang kedua media dasar humus, dan yang ketiga zat pengatur tumbuh. Yang kedua metode. Metode percobaan terdiri dari 4 kegiatan, yaitu yang pertama induksin kalus. Tujuannya agar memperoleh kalus yang bersifat embrionik, yakni kalus yang mudah diregenerasikan menjadi planlet. Kemudian yang kedua regenerasi kalus menjadi planlet, menggunakan kalus yang dihasilkan dari media induksi kalus terbaik, dan formulasi media yang digunakan yaitu eksplan yang sudah membentuk akar yang sempurna diaklimatisasi di rumah kaca. Kemudian hasil dan pembahasan dari jurnal yang ketiga. Yang pertama induksi kalus. Terdapat perbedaan antara varietas dan formulasi media yang digunakan untuk menginduksi pembentukan kalus dan diameter kalus. Untuk diperjelas dapat dilihat dari gambar yang ditampilkan, yaitu gambar A, gambar B, C, dan D. Kemudian regenerasi kalus. Kalus yang terbentuk globus dan berwarna bening biasanya mempunyai kemampuan yang baik untuk membentuk tunas. Regenerasi kalus tergantung pada keseimbangan auxin dan pseudobenin. Yang berikut multiplikasi tunas dan perakaran. Tunas yang dihasilkan selanjutnya dipindahkan pada media regenerasi terbaik untuk melihat daya multiplikasinya. Faktor yang sangat menentukan adalah regenerasi eksplan menjadi tunas, dan apabila telah diperoleh tunas, maka kebanyakan akan ada multiplikasi tunas dapat dilakukan dengan mudah apabila telah diperoleh formulasi media yang tepat. Yang berikut aklimatisasi planlet di rumah kaca. Dilakukan pemindahan biakan seperti botol ke rumah kaca. Tujuannya adalah untuk mengadaptasikan tanaman telur struktur jaringan genetik masuk ke tubuh biota baru. Nah, ini adalah gambar yang
digunakan. Nah, inilah hasil presentasi saya. Kurang dan lebihnya diucapkan mohon maaf. Sekian dan terima kasih.